oh di tempat itu loh energinya kok negatif sekali, oh orang ini kok energinya kok begini. Panjenengan secara otomatis nanti akan diberitahu dengan sendirinya. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuka atau mengaktifkan indera keenam kita. Jadi kita sebagai manusia ini sebenarnya mempunyai secara jasmaniah atau secara dohir kita mempunyai 5 indera atau yang disebut dengan panca indera. Kalau di Jawa itu ada yang namanya indera paningal, panggondo atau pangambu, pangucap, pangrungu, pangroso. Jadi ada 5. Nah, indera keenam adalah gabungan daripada menyatunya kelima indera kita. Jadi indera keenam itu bisa dikatakan juga sebagai mata batin. Selama ini kita ini ada yang kesulitan untuk membuka mata batin kita atau membuka indera keenam kita. Padahal sebenarnya semua manusia ini mempunyai dan berpotensi bisa membuka indera keenamnya. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah cara yang termudah, tetapi kita semua harus betul-betul rutin, kemudian juga harus terus berlatih. Caranya sangat sederhana. Nah, yang perlu dipersiapkan yang pertama kali adalah panjenengan siapkan niat panjenengan dulu untuk membuka mata batin atau membuka indera keenam panjenengan. Kita tentukan waktu yang bagus. Nah, kalau bisa sehabis jam 12 malam ini waktu yang paling bagus. Karena apa? Di waktu-waktu itu adalah suasananya hening. Nah, kemudian setelah itu panjenengan bersuci dulu. Bersuci, ya, bersuci artinya bersuci itu tidak hanya kok mencuci tangan atau kaki atau berwudu saja, tidak, tetapi membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita dari hal-hal yang mengkotori hati dan pikiran, seperti rasa iri, dengki, dan mempunyai pikiran yang aneh-aneh. Itu kita bersihkan dulu. Nah, setelah itu panjenengan cari tempat, ya, cari tempat itu di kamar untuk awal-awal, ya, untuk bagi pemula di kamar itu juga bagus. Kalau bisa lampunya dimatikan. Nah, setelah itu panjenengan duduk bersila, rileks, ya, duduk bersila, tangannya bisa ke atas ataupun menelungkup ke bawah, tidak masalah. Nah, itu yang penting panjenengan rileks. Di sini saya tidak menggunakan mantra-mantra tertentu, itu tidak. Jadi semua orang bisa melakukannya. Nah, setelah panjenengan duduk bersila, rileks, ya, panjenengan pejamkan mata. Sambil pejamkan mata, kemudian panjenengan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi berdoa supaya apa? Diberi keselamatan. Jadi ini adalah doa untuk
memagari badan kita dulu ya. Doa meminta keselamatan, terserah panjenengan semuanya doanya. Karena Allah itu Maha mengetahui ya. Monggo panjenengan berdoa, setelah berdoa panjenengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dibukakan indera keenam panjenengan. Nah, setelah itu panjenengan duduk bersila, rileks, kemudian pejamkan mata, kemudian tarik napas ya, tarik napas pelan-pelan dari hidung, kemudian tahan. Nah, tarik napas itu di dalam hati dan pikiran panjenengan adalah menarik energi positif alam ke dalam tubuh panjenengan. Setelah itu panjenengan tahan sekuat mungkin. Setelah itu hembuskan pelan-pelan dari hidung ya, dari hidung, sama saja dari hidung, pelan-pelan. Nah, dalam hati dan pikiran panjenengan adalah mengeluarkan energi-energi negatif dari tubuh panjenengan. Lakukan 3 kali sampai 7 kali sampai panjenengan betul-betul merasa rileks dan tenang. Nah, terus jadi tarik napas, tahan, hembuskan pelan-pelan, terus sampai 7 kali sampai betul-betul rileks. Kemudian bernapas biasa, bernapas biasa seperti biasanya, dan rasakan keluar masuknya napas melalui hidung panjenengan. Masuknya napas dirasakan, keluarnya napas dirasakan. Nah, kemudian nanti setelah itu panjenengan dalam mencapai taraf hening, jadi sampai kepada taraf hening. Jadi setelah tenang, panjenengan nanti setelah beberapa menit nanti akan mencapai taraf hening sampai betul-betul hening. Jadi panjenengan semua indera 5 indera panjenengan tutup semuanya sampai mencapai taraf hening. Nah, setelah sampai pada taraf hening, di situ nanti panjenengan pusatkan pikiran atau penglihatan panjenengan itu pada pertengahan alis di sini. Nah, jadi pangkal hidung ya, pangkal hidung di pertengahan alis di sini. Ini cakra ajna kita. Kita pusatkan di situ. Ini kita membuka indera keenam yang dari cakra ajna dulu. Nah, kita pusatkan di situ terus sampai panjenengan ada sensasi nanti panjenengan akan masuk ke dalam. Di situ ada cahaya-cahaya nanti panjenengan. Ya. Setelah ada cahaya, biarkan saja terus berlanjut. Panjenengan tidak usah memikirkan yang aneh-aneh. Jadi ikuti saja warna-warna yang ada di pikirannya panjenengan, yang ada di cakra ajnane panjenengan. Panjenengan ikuti saja. Mungkin pilih salah satu warna di situ, entah itu kuning atau merah atau biru atau putih, ya. Ikuti saja, seumpama panjenengan mengikuti warna yang biru seumpama, ikuti saja warna biru, terus dibawa kemana saja, terus saja ikuti. Setelah itu nanti akan berpendar warna itu, warna biru akan berpendar, kemudian ada lagi, kemudian berpendar, menghilang, ada lagi, kemudian nanti akan ada selaput seperti kabut tipis. Nah, setelah itu panjenengan teruskan saja, terus dan masuk, terus ikuti saja. Jangan punya pikiran nanti ada gambaran-gambaran apa, hilangkan saja dulu itu. Dan jangan sampai ada pikiran panjenengan bahwa itu adalah imajinasi panjenengan. Biarkan saja. Nah, dengan begitu terus diikuti terus sampai panjenengan sampai taraf hening, betul-betul hening. Nah,
Setelah sampai pada taraf hening itu nanti panjenengan akan dibawa masuk ke alam yang panjenengan belum pernah menemui sebelumnya dan mungkin tidak ada di alam dunia ini. Nah, di situ tidak usah takut panjenengan, terus saja dan dinikmati saja perjalanannya, panjenengan nikmati saja. Nah, itu terus sampai nanti akan kelihatan. Nah, itu panjenengan lakukan itu tidak hanya satu kali, tapi kalau bisa dilatih setiap malam, ya, dilatih jam 12 malam, dilatih terus, nanti sampai akhirnya panjenengan nanti tahu ini imajinasi atau tidak. Karena panjenengan sudah terbiasa, maka nanti panjenengan akan mengerti dengan sendirinya. Jadi indera keenam itu bukan hanya untuk mengetahui alam gaib yang sifatnya di situ alamnya jin saja, itu tidak. Itu hanya bagian kecil saja. Untuk melihat genderuwo atau makhluk halus yang lain, itu hanya bagian terkecil saja. Jadi tujuan kita untuk membuka mata batin atau membuka indera keenam kita itu tidak hanya untuk melihat hal-hal gaib itu saja. Itu hanya bagian terkecil. Yang paling utama adalah kita bisa melihat dan bisa merasakan apa yang terjadi atau sesuatu yang terjadi di dalam diri kita dan juga sesuatu yang terjadi di luar diri kita atau di alam ini nanti. Kalau mata batinnya panjenengan sudah terbuka, pancaran energi yang panjenengan keluarkan nanti akan diterima oleh alam dan alam akan memantulkan kembali pada panjenengan. Sehingga tidak heran ketika panjenengan sudah terbuka mata batinnya, ada orang berbicara kepada panjenengan yang akan menipu panjenengan saja, panjenengan sudah tahu. Karena apa? Ibarat panjenengan itu sudah bening, sudah bersih, seperti kaca. Makanya apa yang ada di depan panjenengan, entah itu baik, entah itu buruk, maka akan terlihat dengan jelas di kaca itu tadi. Dan itulah sebenarnya mata batin kita. Jadi mata batin itu bukan mata telanjang ini, bukan mata dohir, bukan. Nah, sebelum melakukan itu tadi, panjenengan niatkan bahwa diri panjenengan itu bukan tubuh. Diri panjenengan itu bukan berupa kulit, diri panjenengan bukan berupa daging, diri panjenengan bukan berupa pikiran, diri panjenengan bukan berupa perasaan. Tetapi sadari ketika mau bersemedi atau mau bermeditasi tadi, sadari betul bahwa diri panjenengan adalah sebuah jiwa. Sebuah jiwa yang berkoneksi atau punya interaksi dengan jiwa-jiwa di alam ini. Nah, kalau sudah semacam itu dan panjenengan asah terus menerus, maka tinggal niatannya panjenengan. Jadi kontrolnya nanti adalah pada niat panjenengan. Seumpama panjenengan mau niat, kalau sudah terbiasa, sudah terbuka mata batinnya panjenengan, dengan niat pengen melihat makhluk halus saja, maka akan cepat. Dengan memejamkan mata sebentar saja, maka akan terlihat dengan jelas bahwa di tempat itu loh, oh itu ada sosok makhluk gaib ini. Oh di tempat itu loh energinya kok negatif sekali. Oh orang ini kok energinya kok begini. Panjenengan secara otomatis nanti akan diberitahu dengan sendirinya. Jadi itu tadi cara untuk membuka indera keenam atau membuka mata batin dengan cara meditasi. Jadi taraf tenang, kemudian hening. Pada taraf hening itulah nanti maka akan dumunung atau akan tahu atau akan bisa melihat apa saja. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, mungkin yang sudah mencoba di rumah, ya, silahkan hasilnya panjenengan
berbagi saja dengan sedulur-sedulur yang lain di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.